balik lagi sama saya Guntur Kuroren. Kali ini saya bakal membawakan sebuah konten yang baru ya, karena saya sudah janji pada kalian semua kalau saya bakal membawakan konten yang berhubungan dengan Digimon Universe Every Monster ya sepertinya di video saya yang kemarin pastinya. Dan sekarang saya mau membawakan sebuah konten yang bernama Recapmon. Apa itu Recapmon? Jadi saya mau berencana untuk setiap minggunya kan Recapmon tuh tayang di Net TV ya. Jadi tiap harinya tuh Sabtu dan Minggu jam setengah 8 malam itu sampai jam setengah 9 malam, dan tiap hari satu hari itu 2 episode. Berarti kalau Sabtu dan Minggu bisa tayang sekitar 4 episode ya teman-teman. Nah, jadi rencana saya seperti ini. Setiap 1 minggu sekali saya bakal recap 4 episode sekaligus, dan juga ini akan mempermudah saya untuk membuat kontennya karena sebenarnya Recapmon itu pace-nya lumayan cepat teman-teman. Apalagi ini opening sama endingnya juga di skip kan. Jadi ya gitu deh, menurut saya sih bakal gampang aja nge-reviewnya, nge-recapnya juga gampang sih. Mungkin beberapa di antara kalian udah pada tahu ceritanya ya, tapi ini saya lakukan demi kalian para bocil-bocil yang baru nonton Recapmon ya, supaya kalian bisa menangkap lagi apa yang terjadi di situ. Barangkali kalian mau tahu apa yang terjadi di situ, ini bakal saya rangkap juga teman-teman. Ini juga buat yang belum nonton supaya penasaran dan mungkin aja mau nonton, terserah. Dan ini saya jelasin dulu di sini 4 episode itu per minggunya kayak gimana gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai yang dari episode 1 ya teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai dari episode 1 di mana si Getsmon itu dikejar-kejar sama L-Virus atau Leviathan ya teman-teman. Jadi si Leviathan itu nyebarin L-Virusnya dari dasar internet, yaitu seperti yang udah saya jelasin struktur internet seperti apa ya teman-teman ya, dari surface web, deep web sampai dark web. Nah, Leviathan tuh tinggalnya di dark web sini teman-teman, tapi dia menyebar virusnya sampai ke surface web teman-teman. Dan juga ini kita dikasih lihat si Getsmon tuh lagi lari dikejar-kejar sama virus itu, lalu dia menemukan si Haru yang lagi buka HP, dan dia langsung nerjang ke arah HP-nya si Haru dan bertemulah mereka. Si Getsmon langsung muncul di dunia nyata tapi dalam wujud transparan karena dia belum terappliarize katanya ya teman-teman. Dan di sini kocak banget teman-teman pertemuannya si Getsmon sama Haru tuh, perkenalannya tuh benar-benar oh my god. Ini rahasianya si Haru diungkap semua, ya ampun. Gila, ini lucu sih menurut saya, menarik. Dan juga abis perkenalan singkat itu mereka langsung tarung gitu. Pace-nya emang cepet sih. Mereka langsung nemu keanehan di jaringan internet, dan ternyata itu disebabkan oleh Recapmon yang terinfeksi, yaitu siapa sih namanya? Oh ya, Mesemon ya. Dia tuh Recapmon dari aplikasi kayak messenger gitu teman-teman. Jadi kayak chattingnya atau ya, jadi kayak chatting terus upload foto di mana-mana sembarangan kayak gitu aja. Tiap kali Mesemon mengacau di dunia nyata itu semuanya langsung kena gitu. Dan juga akhirnya mereka kabur ke Airfield, yaitu sebuah dunia yang terletak di antara dunia nyata dan jaringan internet teman-teman. Jadi ini kayak gimana ya? Kayak kita masuk ke jaringan nih. Ini ada pembatasnya. Nah, ini Airfield, ini jaringan internet, surface webnya di sini, Airfieldnya di sini, dunia manusianya di sini. Nah, cara masuknya itu adalah kita harus punya FT drive teman-teman. FT drive itu alat yang dipegang Haru di awal-awal. Nah, sini dipertanyakan si Haru tuh mau bertarung atau enggak gitu. Selama ini kan dia masih ragu-ragu karena dia nggak pernah yakin sama dirinya sendiri. Tapi
berkat si Getsmon dan kejadian yang menimpa di hari ini, akhirnya dia yakin dan dia mau berjuang sebagai seorang tokoh utama yang dia impikan gitu teman-teman ya. Dan alhasil si Getsmon menang dan mereka dapat aplikasi baru yaitu Mesemon teman-teman. Oke, dari sinilah si Haru akan memulai hidupnya yang baru sebagai seorang FP driver teman-teman, yaitu tamer dari Fmon dengan body Fmonnya yang bernama Getsmon teman-teman ya. Next, episode 2. Nah, di sini Haru lagi sama teman-teman ya, teman-teman. Dan sekarang masalahnya makin parah lagi, teman-teman. Ini di mana-mana GPS error di mana-mana. Orang-orang pada tersesat gitu kan. Ini temennya si Watson tuh korban pertamanya juga. Nah, setelah dia korbannya jadi tambah banyak lagi dan sekarang si Haru mau nolongin siapa sih cewek yang dia suka, Ai ya, itu bareng si Eugene. Si Eugene juga bantuin buat nyari. Eugene itu siapa? Dia tuh sahabatnya Haru sejak kecil teman-teman, yang jago main bola itu lah. Di sini saya akuin dubnya dia tuh keren kok, kayak kalem-kalem gitu. Nah, habis itu si Getsmon sama Haru kan nemu si penyebabnya, yaitu si Fmon yang bernama Navimon teman-teman ya. Habis itu kan pas mereka kejar-kejaran, habis itu gini lagi, masuk airfield, gelut gitu. Tapi kali ini ada yang beda, yaitu si Getsmon menggunakan Appling dengan si Mesemon supaya dia bisa pakai jurus baru dan powernya naik. Jadi kalau Appling itu base powernya Getsmon ditambah base powernya si Fmon lain, jadi powernya nambah. Nah, tapi setelah itu dia jadi bisa menggunakan jurus baru, tapi cuma sekali pakai doang. Nah, abis menang mereka kan dapat Navimon ya. Akhirnya mereka ditemuin sama kameramen deh. Kameramen itu Fmon bawahan Leviathan teman-teman. Dan juga dia ngejar si Getsmon tuh sambil motret-motret, udah kayak stalker gitu. Ya, saya akuin ini lumayan misterius juga ya, siapa sebenarnya yang nyuruh si kameramen. Dan di sini kita diperlihatkan hal menarik lagi teman-teman, yaitu si Getsmon dan Navimon itu saat melakukan Appling ternyata mereka adalah Fmon yang cocok dan mereka berhasil melakukan App Gatai atau App Combine ya teman-teman, supaya mereka bisa berevolusi menjadi Dogetsmon. Nanti bakal saya jelasin tahapan evolusi Fmon ya. Tapi sekarang saya mau review ini dulu, recap 4 episode pertama. Lanjut episode 3, si Dogetsmon akhirnya menang lawan kameramen, tapi si kameramen berhasil kabur. Dan keesokan harinya si Getsmon ngejelasin apa itu Appling dan App Gatai dan juga perbedaannya. Jadi emang sekian banyaknya Fmon itu mereka bisa digabung, tapi bukan kombinasi yang cocok. Tapi ketika bertemu dengan satu aplikasi yang cocok, maka mereka akan berevolusi menjadi tingkat yang lebih kuat lagi. Jadi Fmon biasa tuh standar, berubahnya jadi super Fmon gitu. Ini tahapan pertama ya. Nanti saya jelasin lagi 2 tahapan berikutnya mungkin di video yang lain. Nah, di sini kocak juga teman-teman. Episode 3 ini menceritakan tentang aplikasi game online di HP yang tiba-tiba datanya kayak dihack gitu terus hilang teman-teman. Ternyata ulah dari Fmon lain yang bernama Roleplaymon gitu. Jadi dia semacam Fmon yang berasal dari tipenya game, dan sepertinya dia berasal dari game RPG teman-teman. Habis itu kan mereka nyari kayak gimana Fmonnya dan nemu, mereka masuk ke airfield dan masuk ke sebuah dungeon gitu kan. Ini dungeonnya lumayan klasik sih menurut saya, dan game-gamenya juga si Haru kayaknya
excited banget main di situ. Padahal kan lawan musuh ya, musuhnya itu yang menyebabkan ini semua dan juga yang menciptakan dungeon itu, tapi si Haru tetap enjoy aja tuh main. Kayak si Haru tuh emang orangnya gimana ya, dia suka sama hal-hal baru yang menurut dia menarik, pasti dia bakalan ya dia bakalan cari tahu sampai dia bisa tahu pasti apa itu, sampai dia benar-benar menikmati dan asik sendiri, seperti halnya waktu dia membaca buku. Apalagi dia paling suka baca buku yang genrenya fantasi, aku rasa ya teman-teman. Sering banget dia baca di perpustakaan kayak gitu, bukunya fantasi semua, cerita tentang fantasi dan juga tentang ilmu pengetahuan gitu teman-teman ya. Nah, sampai bagian terdalam di dungeon, akhirnya mereka bertemu dengan last bossnya, yaitu si Ropaemon itu sendiri. Nah, si Ropaemon ini curhat tentang masa lalunya dia, karena gamenya dia tuh nggak populer teman-teman. Jadi dia tuh kayak gimana sih, kayak sedih gitu dan terinfeksi sama L virus dan ngamuk gitu. Tapi si Haru ini pas mau ngelawan si Gatchmon sama Nevimonnya kan masih berantem tuh. Nah, jadinya gagal, penggabungannya gagal, dia jadi Digimon bernama Skasimon, yaitu Digimon tipe sampah gitu lah. Nggak bisa apa-apa, dan setelah dihajar sekali, wah gitu, langsung balik ke Doraemon lagi gitu. Tapi si Haru ini cuman ngomong baik-baik pakai baca no jutsu, langsung tobat, gila nggak tuh. Dan setelah itu si Ropaemon kan mereka dapetin, dan juga mereka dapet apa tuh namanya, semacam pet itu buat nyimpen Edmond Seven Code. Jadi mereka tuh ada 7 Edmond spesial dengan apa sih, kalau mereka dikumpulin mereka bisa membuka wujud asli dari Edmond yang kuat teman-teman. Itu buat membuka jalan menuju Dark Web teman-teman. Spoiler. Ya bodoh lah, intinya suatu yang hebat akan terjadi, yaitu mereka akan membangkitkan sebuah Edmond yang mampu membuka jalan menuju Dark Web. Habis itu di sisi lain ada juga si siapa sih, Digimon Edmond lain yang bernama Melmon, itu lagi dihajar sama seseorang dengan AP Drive. Dia itu adalah si Rei, Katsura Rei, dan juga Hackmon partnernya. Jadi mereka dapat Seven Code juga yang bernama Melmon. Saya lupa bagian apa, kalau Ropaemon kalau nggak salah tangan ya, tangan kanan. Kalau Melmon apa ya, lupa saya, nanti saya cari lagi lah. Oke, langsung ke episode 4 teman-teman. Nah, ini lucu nih, saya suka nih yang ini. Lucu banget. Jadi kan ini lagi Halloween ya teman-teman. Ya, jadi kan episode 4 ini tentang Halloween ya teman-teman. Jadi ini si Gatchmon lagi siap-siap buat bangunin Haru kan, tapi si Harunya cuman sibuk aja baca buku gitu kan. Nah, si Gatchmonnya udah nggak sabar mau ke acara Halloween, dan juga teman-temannya juga udah nungguin di situ, tapi si Haru malah asik baca buku gitu. Nah, si Gatchmon disuruh pergi sendiri asal nggak kelihatan ya. Akhirnya si Gatchmon ngambek kan. Tapi di sini dia pinter loh, lucu lagi. Dia sampai nyamar pakai kostum labu gitu, lucu banget liatnya. Saya suka tuh, gemes liatnya. Sampai didatengin sama cewek 2 orang, terus si Gatchmonnya tuh kayak dimanjain gitu, dikasih kue dan lain-lain. Aduh, lucu deh. Coba kalian nonton ya, habis ini kalian nonton coba, lucu banget sumpah. Nah, itu si teman-temannya juga udah foto bareng supaya fotonya bisa dikirim ke Haru, dan supaya Haru bisa nyusul juga gitu. Nah, pas Haru baru selesai baca buku, dia kan akhirnya ngecek HP-nya dan dia dapat foto
Nah tau-tau di foto-foto itu ada ancaman dari Kameramon, yang ancaman itu berisi video kalau Getsmon ditangkap ya teman-teman. Nah si Haru langsung keluar dan ketemu sama orang yang bawain kamera, bawain iPad isinya video rekaman Getsmon, tapi si Haru langsung tahu kalau itu palsu, soalnya si Haru kenal banget sama Getsmon, kalau Getsmon tuh sangat percaya diri dengan kemampuan pencariannya. A few moments later. Sorry tadi ada gangguan sedikit ya teman-teman, jadi saya lanjut lagi. Setelah itu kan si Haru langsung dikejar-kejar sama orang, dan si kameramen tuh malsuin sebuah event dimana kalau orang-orang berhasil nangkep Shinkai Haru maka mereka akan mendapatkan hadiah atau semacamnya lah. Jadi kan si Haru mulai dikejar-kejar sama orang sampai dia bertemu dengan Getsmon yang nyamar jadi maskot labu gitu. Nah di sini akhirnya mereka ketemu, dan setelah itu mereka langsung masuk ke airfield buat nemu si Kameramon dan melawan dia. Ternyata terjadi hal mengejutkan di mana si Kameramon tuh juga bisa berubah jadi Super Edmon dengan bergabung sama Shotmon. Jadi sekarang wujudnya adalah si Scoopmon ya kalau nggak salah. Dan ini masih seperti fungsi sebelumnya dan bertambah kuat sepertinya karena dia mengandalkan CCTV teman-teman. Jadi kemanapun si Haru dan Getsmon bersembunyi pasti ketahuan sama dia. Betul, saya lupa jelasin kalau kemampuannya Getsmon itu kan pencarian. Jadi si Haru tuh tinggal ngeluarin semacam keyboard, nanti dia tinggal ketikin keyword doang buat Getsmon. Jadi si Getsmon bisa nyari jalan keluar buat menghadapi musuhnya gitu. Termasuk titik lemah musuhnya. Ini benar luar biasa teman-teman. Kombinasinya Haru sama Getsmon sampai saat ini belum ada yang mengalahkan. Bahkan mereka bisa menang dari Scoopmon dan dengan mengelabui kamera CCTV-nya dengan mencari sudut matinya. Habis itu si Getsmon-nya berhasil lolos dan nyerang si Scoopmon dari dekat teman-teman. Habis itu dijatuhin dan di Dogachi Basta jebret. Habis itu ya udah kalah. Habis itu si Scoopmon-nya jadi Edmon chip dan diambil si Haru, tapi mendadak ada sesuatu yang tidak terlihat mengambil Edmon chipnya. Itu adalah antek dari Leviathan yang pertama, yaitu Mienumon, sejenis Edmon yang dengan kemampuan seperti bunglon yang bisa menjadi tidak terlihat teman-teman. Habis itu si Haru pulang dan ketemu teman-temannya kalau nggak salah, apa langsung pulang, lupa saya. Tapi endingnya happy aja teman-teman. Kalau nggak salah si Yujin ada dan ketemu Haru di sini. Ya jadi gitu deh. Akhirnya kisah dari 4 episode ini selesai. Semuanya berfokus ke perkembangannya si Haru dan Getsmon sampai saat ini. Dan kemudian minggu depan kita akan diperkenalkan dengan karakter baru lagi, yaitu waifu saya teman-teman, si Karan Eri teman-teman ya. Jadi dia itu adalah seorang idol juga yang sering ikut audisi kalau nggak salah. Nanti saya coba-coba lagi buat cari tahu supaya saya bisa recap dan bisa bahas bersama kalian. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Kalian kalau merasa ada yang kurang, ngomong aja di kolom komentar, nggak usah sungkan ya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka Digimon. Kita bertemu lagi di video berikutnya. See you again. Peace out and have a nice day. Adieu.